Sahabat terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem, dalam Novena Santo Yosef. Hari ini kita memasuki hari ke-7. Mari kita mengawali novena kita dengan pertama-tama kita mengundang Roh Kudus hadir memenuhi diri kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat terkasih, hari ini sejenak kita akan merenungkan Santo Yosef, teladan dalam bekerja. 1 Mei, gereja merayakan Santo Yosef pekerja. Lalu kemudian dunia mengingatnya sebagai hari buruh. Apakah berkaitan? Saya tidak akan membahas itu. Tapi kita lebih fokus bagaimana Santo Yosef memberi kita teladan dalam bekerja. Bagaimana sebaik-baiknya bekerja. Apa yang dilakukan Santo Yosef itu bisa kita rasakan, itu bisa kita lihat dalam kehidupan Bunda Maria dan hidup Yesus. Ketika Yesus berada di kampungnya, orang-orang langsung mengenali Yesus sebagai putra Yosef si tukang kayu. Dari situ kita mengenal apa pekerjaan Yosef. Tetapi sahabat terkasih, Santo Yosef bukan hanya seorang pekerja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi Santo Yosef juga menyiapkan tempat, lingkungan, suasana bekerja yang baik, yang berguna bagi Yesus dalam karyanya nanti. Kita melihat dalam kitab suci, dalam Injil, ketika Yesus membuat banyak perumpamaan, kita seolah-olah dibawa bahwa Yesus itu mengerti banyak hal. Yesus memiliki pengalaman yang luar biasa. Dari sana kita tahu bahwa dia belajar banyak dari orang tuanya. Bahkan jarang kita melihat bahwa Yesus bercerita mengenai tukang kayu. Bagaimana seorang tukang kayu bekerja. Tidak. Tetapi Yesus menerima pengalaman yang jauh lebih berharga dari sekedar membuat furniture, membuat perabotan. Tetapi lingkungan yang nyaman, yang membuat dia bisa belajar. Pekerjaan yang dilakukan Santo Yosef pertama-tama bukan hanya sekedar membuat perabotan dan mencari uang. Tetapi bagaimana Santo Yosef mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi permintaan Allah. Allah menuntut sesuatu dalam dirinya. Allah menginginkan sesuatu dalam dirinya. Dan Santo Yosef mengerjakan. Itulah makna terdalam dari keteladanan Santo Yosef dalam bekerja. Yaitu dia melakukan, mengerjakan sesuatu yang menjadi pesanan Tuhan. Kalau sekarang banyak tukang-tukang itu mengerjakan sesuatu karena pesanan, Santo Yosef juga sama, tapi dia melakukan yang menjadi pesanan Tuhan. Disinilah yang patut menjadi teladan dalam hidup kita. Bagaimana dalam keseharian kita berusaha mencari kehendak Allah. Allah pesan apa dalam diri kita, sehingga kita bisa mewujudkan dalam keseharian. Itu yang dibuat oleh
Santo Yosef. Dan itu kemudian yang ditangkap secara kuat oleh Yesus. Maka ketika dalam banyak kasus Yesus mengungkapkan kesenanganku, makananku, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Semoga kita pun demikian. Mari kita melanjutkan novena kita dengan doa-doa. Syahadat para Rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa kepada Santo Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Dengan demikian dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Litani Santo Yosef. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa pemelihara umat Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat adil, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat murni, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat bijaksana, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat teguh hati, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat taat, doakanlah kami. Santo Yosef yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Santo Yosef yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami
anggota keluarga kudus-Mu. Amin. Memorare. Ingatlah ya pengantin tersuci perawan mulia, pelindungku yang murah hati. Belum pernah terjadi orang yang meminta pertolongan-Mu tidak mendapatkan hiburan. Dengan harapan ini aku datang kepadamu dan menyerahkan segenap diriku. Janganlah menolak permohonanku ya Bapa pemelihara penyelamat kami, melainkan kabulkanlah permohonanku. Amin. Sahabat, sekarang kita hening sejenak. Kita memanjatkan doa-doa permohonan pribadi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, novena hari ke-7 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup dengan lagu Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anak-Mu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesus-Mu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Terima kasih sahabat sekalian, karena sudah bersama-sama berdoa bersama kami. Jika berkenan, Anda boleh share, boleh komen, subscribe, dan semoga Anda selalu dalam berkat Tuhan.